dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pekan kedua dari bulan suci Ramadan, dan pada pekan kedua ini ada satu momen yang pantas untuk menjadi bahan renungan buat kita bersama, yaitu momen tentang nuzulul Quran. Walaupun biasanya diperingati pada malam 17 Ramadan ataupun pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa bulan Ramadan itu salah satu di antara peristiwa besar yang terjadi di dalamnya adalah peristiwa nuzulul Quran. Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di sini ada satu renungan buat kita, bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW biasanya menambah porsi tilawah dan murajaah Al-Quran beliau. Kalau di bulan-bulan yang lain Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan wahyu, maka di bulan Ramadan Jibril datang bukan sekedar menyampaikan wahyu, tetapi juga mereview, murajaah kembali hafalan dan qiraah Nabi terhadap Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan identik dengan satu ritual, yaitu tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran ini bukan sekedar culture Indonesia, bukan sekedar budaya orang Indonesia di bulan Ramadan. Istilahnya saja yang lebih terkesan Indonesia banget. Sehingga kita tidak boleh terkecoh dengan istilah. Sekarang umat Islam, salah satu challenge-nya adalah kita terlalu terjebak di dalam penamaan istilah-istilah. Padahal sebagian besar dari istilah-istilah yang kita kenal hari ini itu bukan berasal dari zaman Nabi, tetapi dari zaman para ulama. Means ulama yang memberikan nama istilah tersebut. Sehingga istilah-istilah ini kadang bisa dirubah dalam bahasa terjemah, bisa juga diganti sesuai dengan konteks pada masa atau pada tempat yang berbeda. Sama dengan istilah murajaah Al-Quran atau istilah tilawah Al-Quran, maka di Indonesia diistilahkan dengan tadarusan, yang diawali dengan kata tadarus kemudian menjadi tadarusan. Jadi tadarusan bukan hanya culture, bukan hanya budaya orang Indonesia. Tadarusan itu adalah salah satu di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan biasanya Jibril akan turun 2 kali untuk tadarusan bersama Rasulullah SAW. Walaupun mungkin teman-teman belum pernah mendengar istilah Jibril tadarusan dengan Nabi. Inilah yang membuat saya kadang-kadang kurang dimengerti. Sering menggunakan istilah yang sebetulnya itu adalah terjemah. Istilah terjemah dari istilah yang udah common di masyarakat. Kita biasanya menggunakan istilah kalau kita pun membaca hadis
Ketika Jibril alaihissalam turun di bulan Ramadan, maka Jibril memurajaah bacaan dan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat Jibril memurajaah hafalan Nabi atau bacaan Nabi di dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Ini salah satu paragraf kecil tentang kondisi tadarusannya Jibril dengan Rasulullah SAW. Nah, istilah murojaah itu kemudian saya coba sinkronkan dengan istilah-istilah yang lebih populer di Indonesia, yaitu adalah istilah tadarusan. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah tadarusan. Cuman tadarusannya Nabi bukan dengan hanya manusia, tapi juga Nabi tadarusannya dengan Jibril alaihissalam. Jadi tadarusan dari kata dars artinya belajar, mempelajari, memahami. Sebagaimana ayatnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Kalau kami sudah bacakan, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Jibril baca, Rasulullah mengikuti. Jibril membaca, Rasulullah mengikuti. Setelah selesai beberapa ayat, maka Jibril menjelaskan. Summa inna alaina bayanah. Jibril menjelaskan makna-makna dari ayat tersebut. Berarti culture tadarusan adalah salah satu di antara culture yang nyunnah, hanya beda istilah. Jadi untuk dikenal atau untuk dilihat bahwa ini sesuatu yang sunnah atau tidak, kita tidak boleh hanya melihat dari istilahnya, tapi coba perhatikan prakteknya. Ada beberapa istilah yang di kita itu kadang-kadang dianggap aneh dan bid'ah. Padahal kadang istilah itu justru ada di dalam Al-Quran. Contohnya istilah atau sebuah ritual istighosah. Ada sebagian orang atau kaum muslimin yang menganggap istighosah ini bid'ah. Padahal istighosah adalah istilah yang jelas-jelas diksinya disebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Anfal, il tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Ada kata istighosah dalam bahasa, dalam bentuk kalimat kata kerja verb, yaitu tastaghithun. Berarti istighosah bukan bid'ah. Istighosah itu bukan hanya sunnah Nabi, tetapi juga ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kemudian diperjelas di dalam As-Sunnah. Sehingga tidak boleh kita terlalu gampang untuk menyimpulkan suatu hukum berdasarkan istilah. Karena secara kaidah fikih, hukum itu tidak terikat dengan nama, tapi dia terikat dengan prakteknya atau amalnya. Kadang-kadang kita langsung mengatakan haram. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukum pacaran? Saya tanya dulu, pacarannya gimana? Kalau pacarannya setelah nikah, maka halal. Ya, istilahnya pacaran, tetapi kalau setelah nikah namanya bukan pacaran, Ustaz. Justru Islam mengajarkan pacaran itu setelah nikah. Ini coba kita telisik lagi, arti pacaran itu apa? Berkasih sayang. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian itu ada kasih dan sayang. Kapan dijadikan kasih dan sayang itu? Setelah saya terima nikahnya, muncullah kasih sayang. Sebelum terima nikahnya munculnya apa? Bukan kasih sayang, yang muncul adalah penasaran. Yang muncul itu kepo, yang muncul itu semangat stalking. Tapi belum bisa berkasih sayang, karena gak boleh ngasih sayangnya. Belum boleh dikasih sayang, baru boleh dikasih kepoan. Pakai akun yang lain biar gak ketahuan gitu kan. Tapi belum boleh ngasih kasih sayang karena belum halal. Makanya nggak boleh kita langsung menyimpulkan satu hukum berdasarkan nama, itu udah kaidah fikih. Apalagi kita menyimpulkannya secara umum. Saya mendengar dari kakak kelas saya yang kemarin juga Ustadz Awaluz Zikri sempat ke Bandung, Dr. Awaluz Zikri. Beliau adalah doktor di bidang fikih perbandingan mazhab di Al-Azhar. Beliau mengatakan
Ada satu kaidah fikih yang sering dilupakan di Indonesia dan itu diajarkan oleh ulama, salah satunya Ibnu Hajar yang menulis kitab Sahih Bukhari. Kaidahnya apa? Itlaqul jawab fi amri tafsil khata. Memberikan sebuah fatwa secara umum dalam urusan yang detail itu salah. Nggak boleh. Jadi kalau ada yang nanya ke kita misalnya gini, Ustadz, apa hukum menjual kulit hewan kurban? Gitu kan? Apa hukum menjual kulit hewan kurban? Kira-kira apa hukumnya? Kalau orang yang tidak memahami kaidah fikih, baru belajarnya lewat YouTube dan internet, maka dia akan langsung mengatakan menjual kulit hewan kurban haram. Jadi buat dia kalimat haram itu adalah ekspresi idealisme. Makin sering bilang haram, kesannya makin idealis. Padahal dalam Islam, haram itu cuma satu, yang halal itu 4. Wajib boleh, sunnah boleh, mubah boleh, makruh boleh walaupun ditinggalkan lebih baik. Baru yang kelima, haram. Jadi ada 4 hal yang dibolehkan dalam Islam, 1 hal yang diharamkan. Kenapa yang 4 ini nggak dieksplor? Supaya orang tahu betapa Islam itu syumul, luas sekali. Kenapa yang diambil hanya yang terakhir saja? Haram, haram, haram. Senang dengan kata haram, sehingga ketika dia udah mengatakan haram seolah-olah dia adalah orang yang paling idealis, sedangkan yang mengatakan halal itu kesannya kurang idealis. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan itlaqul jawab fi amri tafsil khata. Gak boleh kita menjawab secara umum dalam urusan yang harusnya diperdetail dulu. Apa, gimana bentuknya? Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum menjual kulit hewan kurban? Ustadznya harus bertanya balik, yang menjual siapa? Kalau yang menjualnya yang memotong hewan kurban, haram. Kalau yang menjualnya yang berkurban, haram. Kalau yang menjualnya yang menerima hewan kurban karena dia berhak, maka halal. Berarti kan beda kan? Padahal pertanyaannya sama, tapi jawabannya bisa berbeda karena kondisinya, prakteknya berbeda. Ada orang yang menerima daging hewan kurban udah bercampur dengan kulit di dalamnya dan dia nggak tahu gimana cara mengolah kulit itu untuk dia makan. Akhirnya dia jual ke tetangga yang bisa ngolah. Ya udah, jual aja ke ibu. Berapa? Terserah ibu bayar berapa. Ya udah 10.000 ya. Yang penting dia dapat uang walaupun murah. Tapi kan kalau emang haram walaupun 1.000 juga nggak boleh. Serupiah juga nggak boleh. Ini bukan soal angkanya, tapi boleh tidaknya dijual. Sehingga ulama yang bijaksana, yang arif, dia tidak akan menjawab suatu fatwa hanya berdasarkan pertanyaan secara umum. Dia akan bertanya balik, siapa, bagaimana, kenapa. Kenapa ada itu? Disebut dengan dawabitus syariah. Dawabit. Islam itu dawabit, detail. Sehingga kadang-kadang fatwanya berbeda dengan pertanyaan yang sama ditanyakan oleh 2 orang yang berbeda. Pertanyaannya sama, yang nanyanya beda, maka fatwanya berbeda. Bukan hanya karena kondisinya, mungkin karena alasannya juga berbeda. Ada orang yang misalnya, Ustadz, saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah wajib. Datang yang kedua, Ustadz, saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah sunnah. Ustadz, saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah makruh. Datang lagi yang keempat, Ustadz, saya pengen nikah, hukumnya apa? Haram. Kenapa 4 orang beda hukum? Karena alasannya berbeda. Yang pertama alasannya, dia kalau nggak menikah maka dia akan berzina, sehingga nikah bagi dia menjadi wajib. Yang kedua, dikatakan sunnah karena dia sudah mampu, tapi dia tidak akan berzina kalaupun tidak menikah, maka bagi dia sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Yang ketiga, buat dia nikah itu cuma coba-coba. Seru nggak ya nikah? Akhirnya nikah bagi dia menjadi makruh. Yang ketiga, nikah hanya untuk mempermainkan orang lain dan dia udah berniat nanti setelah dia mencicipinya, dalam tanda petik dia akan ceraikan, maka nikah bagi dia haram. Padahal pertanyaannya sama, Ustadz, apa hukum menikah? Sama juga, Ustadz, apa hukum menjomblo? Tergantung yang nanya kan ya. Kalau yang nanyanya anteng-anteng aja, ya sudah, menjomblo itu mubah, boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan, ya sudah, menjomblo itu adalah sunnah. Lebih baik dia menjomblo daripada dia menikah, karena dia kalau nikah malah ngerepotin orang. Soalnya dia belum siap, dia juga belum bijak, dia belum belajar agama, malah nanti akan
merusak agama perempuan yang dia nikahi. Ada juga yang menjomblo itu wajib. Kamu harus jomblo, kamu nggak boleh nikah. Ini saya belum nemuin kenapa dia jadi wajib. Yang jelas hukum itu tidak tergantung dengan pertanyaan ataupun istilah, tapi tergantung dengan dawabitus syariah, alasan-alasan. Karena hukum itu punya maksud, dikenal dengan maqasidus syariah. Syariat itu ada maksudnya. Ada orang yang nggak mau tahu, nggak usah tanya maksudnya. Yang penting kalau udah halal halal aja, yang haram haram aja. Nggak kayak gitu Islam. Islam ini agama orang-orang yang cerdas. Dia ada maqasid, ada dawabit. Ini jarang-jarang saya ceramah kayak gini-gini ya, sosok gaya gitu. Sebetulnya dulu sebelum ada Pemuda Hijrah kan ceramah saya kayak gitu. Ceramah saya itu tentang sejarah para rijal, para tokoh-tokoh Islam. Kalau teman-teman pengen dengar ceramah saya yang versi bold, coba datang ke Masjid Al-Latif di Tarbiyah. Itu tuh judulnya aja Tasawur Haraki, persepsi pergerakan. Kemudian Ar-Rijal wan Nisa anzal fihimul Quran. Tokoh-tokoh yang turun Al-Quran karena mereka. Nah itu tuh pembahasan di Tarbiyah. Tapi kalau di acara nongkrong bareng UHA, namanya juga nongkrong. Kalau dibahas nongkrong, terus judulnya haramnya apa gitu kan, orang langsung aduh sian mau nongkrong tapi ditakut-takutin. Neraka jahanam terbagi kepada misalnya kan agak gimana gitu kan. Makanya kata Nabi kepada para dai ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal, apa nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman? Kata Nabi, yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Itu tuh bukan doa, tapi itu nasihat Nabi kepada Muaz. Wahai Muaz, mudahkan urusan orang untuk masuk kepada Islam. Jangan persulit, jangan idealis, jangan perfeksionis. Idealis boleh, jangan perfeksionis. Arti perfeksionis, kalau belum sempurna nggak boleh masuk Islam. Padahal orang masuk Islam itu untuk menyempurnakan diri. Kalau dia udah sempurna, maka dia nggak perlu bertanya, perlu nggak saya masuk Islam? Pasti dia udah paham kebenaran Islam. Jadi karena dia belum sempurnalah, dia belajar pelan-pelan sehingga masuk Islam dulu supaya dia bisa belajar. Ada orang yang nanya, ya Syekh, saya pengen masuk Islam tapi saya nggak bisa meninggalkan khamar, boleh nggak? Boleh. Bukan boleh khamar, boleh masuk Islam. Nanti setelah dia masuk Islam, dia diajarkan tentang masalah khamar. Kan ada tuh di zaman Umar ibn Khattab, seorang laki-laki yang ahli jihad tapi nggak pernah bisa meninggalkan khamar. Dia mujahid tapi dia nggak bisa ninggalin khamar. Dan ini jangan dicontoh ya. Oh ternyata ada sahabat yang senang minum tapi senang jihad. Wah ini kayak cocok nih buat gua nih. Tar dulu. Kan dia lagi berproses. Yang udah di masjid jangan keluar lagi. Yang di luar masjid pelan-pelan diajak ke dalam. Yang udah di masjid jangan niru yang di luar. Wah kayaknya lebih seru di luar daripada di dalam. Saya nyesel terlalu cepat masuk. Mending di belakang di luar aja lama-lama. Nanti juga masuk sendiri. Jangan. Yang udah di sini kan was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun al-awwalun. Kan selalu ada kaidah itu kan. Siapa yang lebih dulu masuk Islam, siapa yang lebih dulu berhijrah, siapa yang lebih dulu dalam kebaikan, maka was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Itu ayatnya. Was-sabiquna sabiqun, dua kali kata sabiqun. Yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Cuman Allah enggak membuat detail, itulah bahasa Al-Qur'an yang umum. Was-sabiquna sabiqun. Artinya apa? Yang duluan dan duluan gitu kan? Maksudnya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Orang yang di dunia duluan dalam kebaikan, nanti dia di akhirat duluan ke surga. Jadi yang udah hijrah jangan nyesel. Aduh nyesel udah terlalu awal hijrah jadi udah gak bisa seru-seruan. Siapa bilang setelah hijrah gak bisa seru-seruan? Jadi balik lagi kepada yang tadi, salah satu hobi dan kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah tadarusan.